Sekarang kita akan bahas tryout TKA Fisika untuk wilayah DKI ya. Nah, di sini teknik menjawabnya. Kalau dia misalnya di sini ada bulat, berarti kamu pilih salah satu ya. Ada beberapa opsi jawaban yang bulat. Nah, kalau nanti opsi jawabannya itu bentuk kotak, berarti bisa jawaban lebih dari satu. Nah, sekarang kita coba mulai dari soal yang pertama ya. Pipa organa tertutup dengan panjang 15 cm, di dalamnya terjadi 3 buah simpul. Nada dari pipa organa ini beresonansi dengan pipa organa lain yang terbuka serta membentuk 2 buah simpul. Panjang pipa organa terbuka adalah berapa? Nah, di sini untuk pipa organanya ini udah saya gambar sendiri ya. Di soal aslinya ini tidak ada. Jadi ini yang tertutup. Nah, di sini nanti kita lihat dari keterangan 3 simpul. Nah, untuk yang pertama ini 1 simpul, ini 2 simpul, berarti yang 3 simpul ada di sini. Nah, 3 simpul ini menghasilkan frekuensi apa? Nah, kalau di pipa organa ini disebut frekuensi dasar F0, ini F1 nada atas pertama, dan ini F2. Nah, F0 ini frekuensinya adalah V per 4L, karena panjang gelombangnya dari sini kemari itu adalah 1/4 dari gelombang. Nah, kalau untuk F1 nya di sini ini kita tambahkan setengah, jadi nanti 3V per 4L, dan untuk ini nambah setengah lagi berarti 5V per 4L. Nah, L nya di sini 15 cm. Ini yang kita buat ya. Nah, yang kedua, dia beresonansi dengan pipa organa terbuka yang mempunyai 2 simpul. 2 simpul ada di sini. Nah, ini juga disebut F0, ini juga disebut F1. Nah, F0 ini dari sini kemari itu dia sudah punya setengah panjang gelombang. Kalau ditambahkan nanti setengah lagi di sini, ini menjadi penuh 1 gelombang sampai sini. Ini untuk L2. 1 gelombang itu berarti 2/2 V per L, atau sama aja dengan kalau dicoret ini menjadi V per L. Nah, dengan demikian boleh kita buat nanti persamaannya, bahwa frekuensi F2 untuk tertutup itu sama dengan frekuensi pertama untuk yang terbuka. Nah, kita bergerak dari sini. Nah, kalau kita teruskan nanti ini, maka kita buat nanti di sini persamaannya adalah 5V per 4L1 akan sama dengan V per L2. V nya kita coret. V itu adalah kecepatan bunyi ya. Jadi sama dia, sedangkan L nya berbeda. Nah, jadi kalau kita buat nanti di sini 5 per 4 kali L, berarti 4 kali 15 itu akan sama dengan C per L2. Nah, kalau kita coret ini dapat 3. Baru kita kali silang nanti, ini dapat 1. L2 sama dengan 4 kali 3, kalikan kemari kali 1, jadi 12 cm. Berarti jawabannya adalah bravo. Untuk soal selanjutnya, jumlah muatan 2 buah bola kecil adalah 7 mikrokolom. Ketika kedua bola terpisah sejauh 6 cm, gaya tolak-menolak di antara kedua muatan adalah 30 Newton. Besar muatan masing-masing adalah berapa? Nah, nanti boleh kita buat di sini F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kita cari dulu nilai Q1 Q2. Q1 Q2 sama dengan, nah kalau di sini berarti F kali R kuadrat per K. Berarti nanti Q1 kali Q2 itu akan sama dengan 30 dikali 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, nanti dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, nilainya nanti Q1 Q2 akan sama dengan, nah kita tulis lagi 3 kali 10 pangkat 1 kali 36 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kalau kita coret ini nanti, ini kemari, ini dapat 4, 3 kali 4, 12. Nanti kita naikkan ini ke atas, maka nanti nilai dari Q1 kali Q2 itu akan sama dengan 12 kali 10 pangkat min 12. Min 12 nya dari mana? Gabungan dari sini 13, ini dia. Nah, ini adalah kolom kuadrat.
Berarti nanti kalau kita buat dalam mikrokolom, berarti Q1 kali Q2 itu adalah 12 mikrokolom kuadrat. Sementara Q1 tambah Q2 itu sama dengan 7. Maka nanti kita buat dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Kita gantikan nanti ini Q2-nya ini menjadi 7 kurang Q1. Berarti Q1 dikali Q2, kita ambil dari sini. Q2-nya adalah 7 kurang Q1. Ini akan sama dengan 12 ya. Nah, kalau kita kalikan nanti ini 7Q1 dikurang Q1 kuadrat sama dengan 12. Nah, untuk selanjutnya apabila kita geser ke kiri dan kita kalikan min, nanti Q1 kuadrat ini menjadi kurang 7Q1, ini menjadi tambah 12, ini akan sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat inilah yang akan kita selesaikan. Nah, untuk memfaktorkan hasil kali 12 jumlahnya minus 7, berarti nanti bisa kita buat Q kurang 3 dikali Q kurang 4 itu sama dengan 0. Berarti Q1 sama dengan 3, Q2 sama dengan 4. Berarti jawabannya adalah yang ini dia, Eko. Soal selanjutnya, berdasarkan pemahamanmu tentang termodinamika, evaluasilah pernyataan yang benar berkaitan dengan proses yang terjadi dalam proses termodinamika. Pertama, pada proses isobarik, gas memerlukan atau menerima kalor. Nah, isobarik itu adalah tekanan tetap. Nah, kalau tekanan tetap, nanti persamaannya adalah usaha sama dengan P kali V2 kurang V1 atau V1 kurang V2. Nah, kalau dia nanti mengembang, berarti sistem melakukan usaha. Kalau dia semakin dimanfaatkan, maka nanti menerima. Jadi ini boleh benar ya. Yang kedua, pada proses isokorik, gas tidak melakukan usaha. Isokorik ini adalah volume tetap. Nah, kalau volume tetap berarti gasnya itu tidak mengembang dan tidak dimanfaatkan. Nah, untuk ini nanti maka tidak ada usaha yang dilakukan, usahanya 0. Maka nanti ini adalah benar. Pada proses isoterm, energi dalam gas berubah. Isoterm itu adalah pada suhu tetap. Pada suhu tetap tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada kalor yang keluar. Berarti delta U sama dengan 0. Nah, di sini dikatakan berubah, berarti salah. Jawaban yang benar adalah 2 poin ya. Selanjutnya, pemanasan global merupakan fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer. Itu bisa di laut, di darat ya, disebabkan oleh efek rumah kaca yang berlebihan. Ini kayaknya ada salah ketik ini. Meskipun banyak aktivitas manusia yang berkontribusi terhadap pemanasan, pemicu utama adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer. Dari opsi berikut, tentukan kombinasi aktivitas dan jenis gas rumah kaca yang tepat. Nah, jawabannya bisa lebih dari satu. Yang pertama, penggunaan pupuk nitrogen dalam pertanian mengakibatkan gas N2O. Ini dia, ini benar ya. Karena pupuk pertanian itu menghasilkan gas N2O. Nanti bisa dicari secara teori. Kemudian sisa gas buang pada bidang transportasi. Ya, ini jelas CO2 itu mengakibatkan terjadinya penumpukan gas CO2 di atmosfer. Jadi bisa menimbulkan efek rumah kaca. Kegiatan industri peternakan sapi dan domba ini menghasilkan gas metana CH4. Nah, CH4 juga itu akan menimbulkan hambatan pada atmosfer. Nah, ini bisa disebut sebagai efek rumah kaca. Penggunakan aerosol. Nah, aerosol itu adalah CFC. Nah, CFC ini adalah freon untuk AC. Freon itu merusak ozon. Berbeda cara kerjanya dengan efek rumah kaca. Kalau ozon itu rusak, ini bumi, nanti dia ada gas di sini. Nah, ozon itu bocor. Nah, ini O3 akibat dari bereaksinya dengan CFC. Tapi ini bukan efek rumah kaca. Kalau efek rumah kaca ini adalah bumi misalnya, kemudian di sini ada atmosfer terbentuk gas. Ini adalah gas GRK ya, gas rumah kaca. Maka nanti apabila nanti pantulan dari inframerah dari bumi ke atas, dia akan kembali lagi kemari, maka mengakibatkan panas yang berlebihan. Itu efek rumah kaca ya.
Nah, yang terakhir pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, gas alami. Nah, disebutkan di sini dia menimbulkan gas CFC. Pembakaran fosil itu tidak menimbulkan gas CFC ya. Jadi ini pernyataannya adalah salah. 200 gram air dimasukkan ke dalam elemen pemanas dan dipanaskan dalam waktu 5 menit. Jika perubahan suhu yang terjadi adalah 80 derajat Celcius dan arus yang mengalir pada elemen adalah 7 ampere, maka besarnya tegangan yang digunakan untuk memanaskan air tersebut adalah berapa? Kalau jenis air di sini 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini menggunakan konsep kalor dan energi listrik. Pertama kita lihat dari energi listrik. Energi listrik E itu bisa nanti dihitung dari V kali I kali T. Energi listrik bisa juga dari I kuadrat kali R kali T, atau energi listrik bisa juga dari V kuadrat per R kali T. Nah, sedangkan kalor untuk air adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya massa, C itu adalah kalor jenis yang ini, delta T-nya adalah 80. Nah, itu perubahan suhunya. Nah, di sini ada data arusnya 7 ampere, kemudian waktunya 5 menit. Maka nanti di sini yang kita gunakan adalah persamaan fit ini. Inilah yang mempunyai V dan I, karena yang ditanya adalah potensial. Maka nanti kalau kita buat persamaannya, V kali I kali T itu akan sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di sini I-nya 7, sementara time-nya itu adalah 5 menit. Jadi kalau kita buat time-nya 5 menit, T itu 5 menit, itu akan sama dengan kita kalikan 60 ya. Kali 60 per menit, 60 detik maksudnya ya. Maka ini akan sama dengan 300 detik. Oke, maka nanti kita buat persamaannya, V kali I kali T itu akan sama dengan M kali C kali delta T. V-nya bentuk V, I-nya 7, waktunya itu adalah 300. Nah, akan sama dengan M-nya tadi 200 gram. Nah, itu akan kita buat menjadi 0,2 kg. Kalor jenisnya di sini adalah 4200. Maka itu kita buat nanti 4200 kali delta T-nya adalah 80. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita coret dulu ya nolnya. Kemudian 42 dibagi 7 itu dapat 6. Nah, kemudian kalau 3 ini dibagi 3, ini dibagi 3, ini dapat 2. Maka nanti kalau kita coret ini kemari nolnya, berarti 2 kali 2 kali 8. Berarti 4 kali 8, 32 volt. Jawabannya adalah Charlie yang ini.